Bab 1414. Harta karun berharga keluarga Y. Bos, maafkan aku, hamba hanya melakukan sesuatu untuk Tuan, jadi jangan siksa aku. Tidak menyiksamu juga boleh. Hati Erikin tergerak, jurus api biru sedikit dikurangi, kemudian dia mengangkat tangannya, jejak energi muncul di tangannya. Pernahkah kamu melihat energi Reiki ini? Tanya Erikin. Pria itu melihat dan mulai berpikir. Aku beri kamu kesempatan, selama kamu terbang ke sini, jika kamu pernah merasakan energi ini, beritahu aku lokasinya, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Secara kebetulan, satu-satunya pedang ajaib yang didapatkan oleh Erikin ditemukan di dalam tubuh spiritual itu ketika pria itu menyerangnya secara diam-diam. Erikin membunuh roh jahat begitu lama, itu adalah roh jahat pedang ajaib yang ditemukannya. Dan setiap jenis roh jahat, sebenarnya energinya pasti ada perbedaan. Jika pria itu pernah melihat roh jahat yang sejenis, dia pasti akan mengenalinya. Energi seperti ini, aku pernah menemukannya di jalan. Pria itu melihat beberapa kali, matanya bergerak, lalu mengatakan sebuah lokasi. Lokasinya lumayan jauh, sangat jauh dari perahu dewa. Dalam perjalananku mencarimu, aku berjalan sesuka hati, aku menemukan bahwa ada banyak energi jenis ini berkumpul bersama, jumlahnya banyak. Kamu tidak berbohong padaku? Tanya Erikin dengan datar. Tentu saja tidak, aku masih memiliki 3 pedang ajaib, coba kamu lihat. Pria itu dengan cepat mengeluarkan 3 buah pedang terbang. Erikin membandingkannya dengan pedang ajaib di tangannya dan itu sama. Erikin melihat, lalu tersenyum dingin. Lokasi yang kamu katakan seharusnya benar, tetapi sebelumnya kamu sengaja tidak mengatakan bahwa tempat itu 1 mil lebih tinggi dari sini. Banyak pedang ajaib berubah menjadi roh jahat dan berkumpul, pasti sangat berbahaya. Bagaimana kamu bisa tahu? Ekspresi pria itu berubah drastis, dia tidak menyangka Erikin akan mengetahui ini. Dia tahu dirinya tidak memiliki kesempatan untuk hidup, jadi dia sengaja mengatakan yang sebenarnya untuk membunuh Erikin. Tetapi karena kamu mengatakan yang sebenarnya, aku tidak akan menyiksamu. Pes. Erikin memenggal kepala pria itu dengan pedang, lalu langsung membakar mayatnya, kemudian menuju kabut hitam di atas. Terbang sepanjang jalan, Erikin langsung melewati roh jahat, yang benar-benar tidak bisa dihindari. Dia menggunakan transisi alam semesta untuk berpindah posisi agar dapat menghemat tenaga. Setelah tiba di tempat yang dikatakan oleh pria itu, Erikin mengangkat matanya. Benar saja, pria ini memiliki niat jahat. Tidak jauh darinya, kabut hitam bergulir dengan padat, dan ada aliran energi roh jahat yang sangat kuat, membentuk badai, membuat udara di sekitarnya menjadi dingin dan menjadi rumah es. Dan di sekitar badai, energi yang tajam miring, menyebabkan kekosongan di sekitarnya perlahan terbelah. Erikin menghitung secara kasar, roh jahat yang berputar mengelilinginya, berkumpul menjadi satu, dilihat dari jumlahnya ada ratusan. Setiap dari mereka, semuanya tidak lebih rendah dari fase distraksi level 5, bahkan lebih tinggi. Pedang adalah raja dari senjata ilahi, reikinya adalah yang terkuat, roh jahat yang lahir tidak hanya kuat, tetapi juga menarik satu sama lain. Erikin berpikir diam-diam, jika ratusan roh jahat ini, semuanya berinang pada pedang ajaib, kalau begitu ia mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tetapi bahkan jika merasa energi roh jahat ini benar, dia tetap harus memeriksanya. Erikin sudah siap, memancarkan seluruh reikinya, dan tiba-tiba terbang keluar. Roh jahat itu tertarik oleh bola cahaya yang dilepaskan oleh perahu dewa, persepsi mereka sangat buruk, mereka hanya akan menyadari dan menyerang ketika ada kultivator yang terbang mendekat atau berinisiatif untuk melawannya. Dan Erikin menginjak mantra Yulong, dia datang ke pinggiran badai dalam sekejap, menggunakan transisi alam semesta,
dan muncul di belakang roh jahat dalam sekejap. Pedang Qingtong memancarkan cahaya dingin. Dalam sekejap, roh jahat ini terbelah menjadi dua bagian. Oh! Dan pada saat yang sama, ratusan roh jahat di sekitar langsung menyadari keberadaan Erik Qin. Mereka mengeluarkan suara dan menyerbu ke arah Erik Qin. Benar, ternyata adalah pedang ajaib yang berubah. Membunuh roh jahat dalam satu gerakan, Erik Qin langsung mengambil pedang ajaib yang berubah menjadi roh jahat dan menjadi sedikit bersemangat. Kemudian dia menggunakan transisi alam semesta berturut-turut. Dengan getaran beberapa kali, dia langsung menghilang dari pandangan roh jahat yang marah ini. 1 kilometer jauhnya, Erik Qin berdiri diam dan menghela napas lega. Berkata berbahaya dalam hatinya. Tidak disangka roh jahat pedang ajaib ini lumayan hebat. Dia melakukan transisi 7 kali dalam sekejap, baru benar-benar menyingkirkan mereka. Cara melawan seperti tidak terlalu bagus. Erik Qin menelan obat mujarab untuk memulihkan energi dan berpikir. Meskipun serangan diam-diam aman, tetapi membunuh satu roh jahat harus melakukan 7 atau 8 kali transisi alam semesta, benar-benar sangat boros energi. Bahkan jika kultivasinya sudah meningkat sekarang, tetapi menghadapi roh jahat yang sangat cepat, transisi alam semesta membutuhkan jarak yang lebih jauh. Jika dibandingkan, kultivasi ekstranya tidak akan bertahan terlalu lama. Menghabiskan reiki di tubuhnya untuk 5 atau 6 pedang ajaib. Erik Qin jelas tidak mau menyia-nyiakannya seperti ini. Aku harus memikirkan cara yang baik. Yang terbaik adalah menghancurkan ratusan roh jahat pedang ajaib ini. Erik Qin menjilat sudut bibirnya. Pada saat yang sama, di atas perahu dewa, tempat yang beberapa kilometer dekat dengan bola cahaya, Maple Ye membawa pengikutnya terbang menuju atas. Tiba-tiba, dia mengerutkan dahi dan berhenti. Semi Chen telah mati. Dia melihat ke bawah, tetapi kabut hitam menutupi seperti laut, menghalangi penglihatan kerohanian, dan tidak bisa melihat apapun. Erik Qin itu hanya fase distraksi level 5, dia bahkan bisa membunuh Semi Chen yang fase distraksi level 9. Tuan muda, apa kamu mau aku? Di samping Maple Ye, seorang pria tua juga sedikit terkejut dan saat ini tidak bisa tidak berbicara. Tidak usah. Hanya seekor semut, kesempatan untuk membunuhnya sangat banyak. Lebih baik kamu tetap di sisiku dan membantuku mencari sumber energi itu. Maple Ye segera menggeleng dan menolak. Dia mengerutkan dahi dan berkata, aku merasa bahwa setelah kita terbang ke sini, energi itu semakin dekat dengan kita. Ini seperti firasat dari hubungan darah. Siapa tahu di atas benar-benar ada sesuatu yang sedang memanggilku. Keluarga Ye kita memiliki sejarah panjang, diwariskan dari keluarga kuno. Siapa tahu benda berharga itu ada hubungannya dengan warisan leluhur keluarga Ye. Jika tuan muda bisa mendapatkannya, itu pasti menjadi prestasi besar. Kata pria tua itu sambil mengangguk. Jika seperti itu akan sangat bagus. Maple Ye juga tersenyum dan berkata, katanya ada keturunan dalam keluarga yang telah kembali. Tidak peduli siapa yang kembali, penerus kepala rumah berikutnya pasti adalah aku, Maple Ye. Setelah aku mendapatkan harta karun berharga leluhur, maka aku adalah penerus yang ditetapkan oleh leluhur. Sampai saat itu sangat tepat untuk mewarisi kepala rumah. Kalian juga bisa ikut makmur dan kaya bersamaku, aku akan menjadi sangat berkuasa. Kata Maple Ye sambil melihat ke semua orang. Mata orang-orang itu berbinar, dan berulang kali mengatakan iya. Ayo pergi. Walaupun area yang dekat dengan bola cahaya sangat berbahaya, tetapi Maple Ye dan yang lainnya sama sekali tidak takut, mengikuti energi itu dan terus terbang ke atas. Dalam kabut hitam beberapa kilometer di atas Maple Ye dan yang lainnya. Orang-orang kecil ini sudah gila, bahkan berani datang ke sini. Mereka berpikir roh jahat itu bisa dihadapi oleh fase transendensi tahap awal. Jubah Huike mengembang,
Dia sedang berjuang untuk melawan beberapa roh jahat besar yang sangat ganas. Kekosongan ini terus bergetar, merobek banyak celah, kemudian menutup kembali. Energi semangat beterbangan di sekitar. Dengan kekuatan Huike, melawan roh jahat tingkat atas di kedalaman laut hantu, mustahil untuk langsung menang dengan satu pertarungan. Huike mengerutkan dahi ketika menyadari bahwa ada beberapa orang di bawah sedang mendekat. Bersambung.